Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 kelas hukum perbankan. Hari ini kita bakal diskusi santai soal masalah-masalah dan kita akan mencari tahu lebih jauh mengenai perbankan itu sendiri ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu yang ada di sini. Mas, namanya siapa? Nama aku Dewa Novita Nugraha, NIK 0020139. Mbaknya? Nama aku Raihana Jelaskia, NIM E001950. Dan nama saya Muhammad Arif Fadila dengan NIM E00203003. Dan saya sendiri Stefania Hermanti Putih dengan NIM E00204114. Nah, sebelum kita cari tahu lebih jauh nih mengenai perbankan itu seperti apa, mungkin ada dari teman-teman yang tahu sejarah dari perbankan itu sendiri itu dimulai dari mana? Apakah dari zaman kolonial itu udah ada atau gimana sih? Ada yang tahu? Aku. Gimana tuh, coba boleh Jadi, ceritain. sejarah Bank Indonesia itu seperti awalnya itu adalah ketika masa kolonial, para penjajah datang ke Indonesia, Eropa untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Lalu kemudian dibutuhkan suatu mata uang dan suatu pinjaman dan sebagainya. Karena pada saat itu juga masa-masa kerajaan itu masyarakat masih menjalani transaksi lewat barter, emas dan sebagainya. Kemudian juga ada uang dari Cina juga. Lalu didirikanlah bank yang bernama Bank Van Kuren Leeuwenhoek pada tahun 1746 dan itu menjadi bank pertama di Indonesia. Kemudian lambat laun berkembang dan akhirnya didirikan sebuah VOC, suatu firma untuk perdagangan, Vereniging Oost-Indische Company, sehingga dibutuhkan menunjang kegiatan perdagangan pada saat itu. Nah, kemudian lambat laun berkembang perekonomian di Indonesia atau dikatakan Nusantara pada saat itu, maka disempurnakan lagi bank yang didirikan pada saat itu menjadi Bank Van Kuren, menjadi Bank Van Kuren and Bank Van Lening. Nah, berkembang dan terjadilah krisis moneter pada tahun 1818 sehingga Bank Van Kuren harus ditutup. Nah, kemudian pada tahun 1828 didirikan lagi nih untuk Bank DJB sebagai penunjang kembali perekonomian di Nusantara yang bernama The Javanese Bank sebagai penggantinya. Kemudian DJB ini memiliki hak otoritas atau hak istimewa yaitu bisa mencetak uang gulden dan mengedarkan di wilayah Hindia Belanda. Sehingga DJB pun menjadi salah satu bank sirkulasi pertama di Asia. Nah, 7 tahun akhirnya datang Jepang, sehingga Jepang mengganti bank DJB itu menjadi bank Nanko Kaihatsu Ginko yang fungsinya sama. Kemudian Jepang kalah karena PD2, mundur lagi. Akhirnya Indonesia 1945 menyatakan merdeka dan mendirikan Bank Negara Indonesia yang pada saat itu Belanda masih mengintervensi kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itu Nica mendirikan kembali si DJB sehingga terjadi dualisme perbankan di Nusantara pada saat itu. Nah, yang satu DJB masih mengeluarkan uang guldennya, sedangkan Bank Negara Indonesia itu membuat uang ori, uang Republik Indonesia. Nah, ketika KMB terjadi secara mutlak Indonesia merdeka tanpa ada intervensi lagi dari Belanda, sehingga DJB diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan menggantinya menjadi Bank Sentral Indonesia. Seperti itu sejarah singkatnya. Sejarahnya udah panjang banget ya. Nah, tapi setelah kita cari tahu sejarahnya, ini aku ada poin sedikit dari sejarahnya itu bahwa fungsi bank itu pada dasarnya itu sebagai suatu lembaga ya yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat seperti itu kan. Nah, kira-kira nih dari teman-teman semua,
selain yang udah aku sebutin tadi, ada nggak sih fungsi-fungsi lain gitu dari lembaga perbankan? Ada yang mungkin udah tahu gitu? Yang aku pernah baca sih ada agent of service, itu tuh dimana bank itu kayak memberikan aktivitas kepada masyarakat, gimana sih cara memanfaatkan uang gitu, biar mungkin juga lebih mengedukasi masyarakat kali ya, biar apa ya, biar membantu negara-negara semakin maju gitu. Lebih tahu ya cara penggunaan uang memutar ekonomi kembali ya. Fungsi dari bank sendiri itu ada agent of trust ya. Masyarakat itu harus dibuat percaya sama bank agar mereka juga dengan nyaman dan enak gitu untuk melakukan kegiatan yang ada di bank itu. Mungkin yang aku tahu itu membuat bank itu harus percaya, membuat customer itu harus percaya kepada seluruh masyarakat agar kegiatan antara bank dengan nasabahnya itu lancar ya. Oke, jadi intinya itu membangun kepercayaan ya antara nasabah dengan pihak banknya itu sendiri. Nah, setelah kita lihat nih kan banyak banget ya fungsi di dalamnya ya. Tapi kadang-kadang tuh fungsinya tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti akan selalu ada masalah-masalah yang timbul nih. Apalagi kan kita kemarin baru aja melewati pandemi COVID-19 kan. Pasti akan banyak perubahan di lembaga perbankan itu sendiri. Nah, kalau menurut teman-teman nih setelah pandemi dan sekarang kita kembali normal lagi, ada nggak sih perubahan-perubahan khusus gitu di lembaga perbankan, entah itu di banknya itu sendiri atau mungkin ada perubahan di bertambahnya lembaga-lembaga tersebut? Nah, pengen dengar nih dari teman-teman. Kita ada perubahan yang sangat signifikan ketika perubahan dari pandemi yang dimana kita yang sebelumnya offline dipaksakan oleh keadaan menjadi online, semua serba daring, dan dibutuhkan suatu sistem yang menampung dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Itu salah satunya adalah adanya e-wallet, seperti e-wallet, terus juga transaksi melalui online seperti Shopee Pay Later, yang dimana masyarakat membutuhkan kredit atau pinjaman gampang langsung, tapi dengan adanya Pay Later ini masyarakat lebih mudah untuk membayar kebutuhan tersebut. Oke, adanya perubahan dari bank, kemudian muncul kembali ada sistem namanya Pay Later ya. Berarti kita bisa beli barang dulu, baru nanti kita bayar dengan sistem nyicil. Kalau teman-teman yang lain ada Kalau aku mungkin setuju sih. Salah satu pengalaman pribadi sih. Aku sendiri tuh kemarin waktu COVID-19 baru naik dan disuruh untuk di rumah aja, itu aku sendiri juga di rumah nggak ada kegiatan gitu loh. Kayak Belanja ya. iya, gabut banget, gabut. Akhirnya Salah belanja. satunya ya itu kita kan buka aplikasi ya, satu aplikasi online shop lah yang menyediakan pay later, dan mungkin gampang banget sih kita untuk verifikasi dan aktifin fiturnya. Jadi sempet sih beberapa kali menggunakan fitur pay later. Mungkin aku itu. Gimana Mbak? Ada pengalaman pribadi nggak sih soal Pay Later atau mungkin perbankan yang lain lah? Pengalaman pribadi tuh pakai ini sih, Flip. Flip. Iya, Oh, itu iya, iya. enak ya, apalagi kan kalau kita misalnya pakai link transfer, tapi aku pakai Mandiri, aku mau transfer ke BRI, itu kan pasti kayak ada kena biaya apa, Iya, biaya administrasi, admin, ya. kan. Nah, tapi kan kalau pakai Flip kan lebih enak gitu kan, ada dia nggak punya biaya admin gratis ya, jadi malam itu sih kayak lebih enak buat transfer gitu. Nanti kan banyak banget ya, mulai dari Pay Later, terus ada Flip juga, ada QRIS juga. Nah, menurut kalian hal-hal kayak gini tuh udah dilindungi belum sih sama OJK itu sendiri? Menurut kalian nih, ataukah pemerintah harus bikin aturan baru atau pemerintah daerah harus bikin aturan baru nih terkait melindungi nasabah atau mungkin penggunanya supaya datanya nggak bocor kayak gitu? Nah, menurut kalian? Kalau ini ya perlindungannya. Kalau perlindungan itu kan OJK salah satunya adalah untuk
mengawasi adanya arus transaksi di Indonesia, apapun itu transaksinya, dari bank, dari saham, investasi, obligasi, bahkan penggunaan e-wallet, pinjol dan sebagainya, itu mereka harus verifikasi mendata ke OJK selaku badan pengawasan untuk arus keuangan di Indonesia. Dan kalau seandainya untuk perlindungan di e-wallet, online transaksi online, itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ya kan? Sepertinya. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk perlindungan data pribadi atau dibilang PDP, itu sejauh yang saya ketahui bahwasanya undang-undang PDP pun sudah disahkan di DPR. Menarik ya, tadi ada kata pinjaman online di situ. Nah, ini kan lagi banyak banget ya kasus soal pinjol gitu kan. Mulai dari pinjol yang memang legal sudah terdaftar di OJK, ada juga yang masih berbunga tinggi ya, istilahnya sampai harus mengejar-ngejar kontak-kontak lain lah yang ada seperti ini. Nah, kalau teman-teman sendiri ada nggak sih kira-kira pengalaman soal meminjam secara online melalui aplikasi atau mungkin lewat orang-orang tertentu atau mungkin orang terdekatnya pernah diteror gara-gara temennya melakukan pinjol? Kalau aku mungkin nanggepin dari yang tadi, yang mungkin yang pinjol terus sampai diteror, sampai itu mungkin karena bunganya yang kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah, mungkin aku kemarin pernah baca-baca itu yang bunga yang nggak masuk akal itu mungkin karena aplikasi atau pinjol yang digunakan itu ilegal gitu, belum terdaftar di OJK. Jadi mungkin lebih baiknya kita kita untuk ngasih tahu lah, atau kita sendiri yang mau pinjol itu ngasih tahu ke orang untuk lebih dulu memperhatikan layanan yang kita gunakan gitu loh. Mungkin kayak antisipasinya ngecek layanan ini udah ada di OJK belum sih, jadi kita bisa tahu lah. Kalau pakai yang ilegal gitu kan resikonya banyak kan ya. Iya. Bisa dari data pribadi kita kesebar lah, terus digunain sama orang lain lah, atau juga kayak tadi bunga yang besar banget sampai kayak jumlah pinjaman sama bunga pun kayak sama lah, atau malah lebih besar bunganya kan. Terus jadi ya itu tadi resiko yang didapat mungkin kayak nggak tenang gitu loh gitu. Kalau mungkin dari aku itu dulu sih. Kalau pengalaman sih mungkin ada sih, temanku juga anak Eva itu kan dia orangnya yang gaya hidupnya yang tinggi gitu kan. Mungkin untuk memenuhi itu kan dia pinjol gitu. Jadi dia awalnya sih bukan pinjol sih, dia pinjam ke teman, tapi untuk nutup pinjam ke teman itu dia pakai pinjol. Jadi kayak Gali lubang ya tutup lubang. Jadi kayak dia pinjol, dia gak merhatiin ini itunya, jadi dia ya mungkin karena dia keburu butuh kan atau gimana, dan jadi dia pinjol seadanya. Terus tiba-tiba waktu jatuh tempo bunganya itu 2 kali lipat kayak dipinjemin, terus dia pinjam temannya lagi. Jadi buat nutup pinjol itu pinjam temannya lagi. Jadi dia sampai dikejar-kejar orang, ditelepon. Terus kan kalau nggak salah sih waktu daftar pinjol itu ada nomor temen yang ikut dicantumin kan. Ya temennya itu sampai diteror juga. Jadi kan kasihan gitu loh gitu, kayak gitu. Jadi dan bikin malu ya. ya makanya itu dan sampai sekarang aku udah nggak pernah lagi ketemu sama orang itu. Jadi kayak ya udah lost kontak sih. Jadi mungkin kayak gitu sih yang harus kita hindari kan. Kayak ganggu sama bayain buat kita sama teman-teman kita juga kan ya. Kan kasihan temennya nggak tahu apa nomornya dicantumin, jadi ikut ke bawah gitu kan. Data pribadinya juga. Iya, data pribadi juga kesebar. Mungkin kalau aku itu sih. Kalau yang lain? Aku juga pernah, jadi dulu punya teman SMP di MTS. Nah, ketika pas kuliah ini tiba-tiba teman-temanku ini dicat sama orang pinjol. Kamu kenal ini enggak? Apa di foto? Kan kalau misalnya persyaratan pinjol tuh kan foto KTP. Iya, foto KTP. Nah,
pas itu dia ngirimin, kamu kenal ini enggak atas nama Fulan bin Fulan bla bla bla. Oh saya nggak kenal, padahal teman-teman saya kenal. Nah akhirnya jadi ribut tuh di satu angkatan itu, ini jadi namanya tercemar, terus orang yang ini juga kayak gitu kabur dengan teman saya. Jadi temen itu nggak sempat membalikan uangnya. Iya, kayak kata teman-temanku juga, dia bilang kalau si ini temanku itu kabur. Oh, Sampai sekarang gitu berarti. Aku nggak tahu infonya sekarang kayak gimana, cuman kayak gitu sampai dicari-cari sama orang pinjol. itu keluarganya di mana, tanggapan keluarganya? Nah ini juga soalnya yang menarik adalah keluarganya itu Ikut kabur. Ya cari teman yang lain. Ya, atau ikut pinjol. Beda lagi akhirnya. Pinjam orang tuanya sendiri. keluarganya tuh juga kayaknya karena keluarga yang kurang mampu juga, mungkin keluarganya juga saling bantu kayak tahu juga. Bantu nyembunyiin anaknya. Iya. Oh, oke. Soalnya ibunya juga suka bohong gitu loh. Ya soalnya kan Sorry. temenku punya ibu, bukan saling kenal tuh, ibu-ibu komentar biasanya. Oh ibu, katakanlah namanya Putri, si Putri kemana? Si Putri pesantren, padahal si anaknya temenku itu tahu si Putri itu nggak masuk pesantren, maksudnya di sekolah negeri. Tuh. Berarti demi menghindari kejaran dari pinjolnya itu sendiri ya sampai harus membawa keluarga. Biasanya juga korban-korban itu juga ini nggak sih sengaja jadi buat orang tua biar maksudnya nggak terlalu Mungkin orang tua yang nggak terlalu memperhatiin syarat-syaratnya gitu ya. ya terus kayak asal klik Asal klik yang penting aja. dapat Jadi kayak pinjaman dana cepat gitu kan. tergiur mungkin ada ini kali ya apa Tergiur karena cepat cairnya Cepat itu, cair, terus dan juga dapat uang juga kan. iya, dan kalau pinjol kan biasanya kita nggak perlu menjaminkan semacam apa Oh, buku iya, kendaraan, barang. BPKB atau sertifikat rumah kan, cukup dengan KTP. Mudah sekali, tapi kan bunganya juga. Ya itu juga sih mungkin yang jadi daya tarik sendiri pinjol sih, daya tarik asik. Terus kayak mungkin kalau kita pinjam ke bank kan ribet sih, persyaratannya ribet, harus disurvei dulu lah rumah atau kondisi keluarga atau gimana kan susah kan, harus ada jaminan penghasilan kita berapa kan. Kalau pinjol kan kita tinggal ngajuin pinjaman, data-data diserahin, langsung cair deh uangnya, dan cepet banget mungkin uangnya, nggak ada batas kita pinjam berapa kan. Kalau bank kan dilihat dari kita, kemampuan kita, Iya, pendapatan penghasilannya berapa, pendapatan berapa, kalau terus dia penghasilannya kondisi keuangan sesuai. gimana kan, uang yang cair kan disesuaikan. Nah, kalau pinjol sendiri kan cepet banget loh, nggak ada limitnya juga, kita mau pinjam berapapun terserah. Jadi kayak mungkin itu jadi salah satu daya tarik dan keuntungan sendiri buat pinjol itu. Customer atau nasabah kita pinjam lebih besar dan kita mungkin peluang untuk mendapat keuntungan lebih besar gitu. Di sini itu nggak cuman orang-orang tua aja yang mungkin emang gaptek secara ini ya penggunaan gadget, tapi ada loh mungkin anak-anak ini juga kali kuliah karena nggak fokus juga terlalu pengen apa karena mungkin karena lagi butuh uang banget. Iya, Nah, betul. gitu. Jadi Jadi sebenarnya mau nggak mau kan. iya, sebenarnya targetnya itu nggak cuma dari orang-orang tua aja, tapi memang sebenarnya semua kalangan pun bisa kena, termasuk tadi ada anak Iya. SMP, terus ternyata anak kuliahan pun juga ada gitu. Aku pernah dengar ada satu kasus di salah satu universitas di di daerah Jawa Barat. Ada banyak sekali anak yang terkena penipuan dan justru kedoknya itu sebagai pinjol. Jadi mereka itu mau melaksanakan suatu event gitu kan, mereka kepanitiaan gitu, mereka berniat untuk cari dana lah. Biasa kan kita kalau kampus kan danusan ya kalau ada event. Nah mereka itu juga sama. Kebetulan ada satu orang ini yang emang berniat untuk ngasih sponsor lah. Tapi entah gimana ceritanya, kok tiba-tiba mereka malah terjerat pinjol. Sampai akhirnya pihak universitas harus turun tangan menyelesaikan itu, dan itu kasusnya ramai loh. Kalau menurut kalian gimana tuh? Orang-orang yang menawarin sponsor seperti itu mungkin itu salah satu Kedok pinjol ya, bisa jadi itu kedok pinjol. Padahal sebenarnya mahasiswa itu juga butuh dana kan, kita juga bingung ya mau cari di mana gitu kan. Tapi
tiba-tiba ada orang baik dari pihak bank, kan pihak bank resmi ya, berarti ketika kita mengajukan proposal itu kok tiba-tiba kita harus download aplikasi, kita juga harus mengisi data diri untuk m-banking baru, buka rekening baru lah di suatu bank, itu kan agak mencurigakan ya. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira ada nggak saran nih buat teman-teman di luar sana, entah itu dari mahasiswa, mungkin dari orang-orang tua yang mungkin gaptek lah ya secara penggunaan gadget gitu, ada nggak cara biar kita tuh nggak terjerat sama entah itu sponsor kedok pinjol tapi pengen nyalurin apa gitu, ada saran nggak dari kalian? Kita juga sih emang kalau mau cari kayak gitu tuh lebih waspada juga nggak sih? Lebih waspada sih. Tawarannya menarik, cuman di belakangnya itu ada sesuatu. Mungkin itu yang perlu diwaspadai dan kita harus perhatiin benar-benar sih. Mungkin kita bisa lihat ya, kayak kalau tawarannya itu terlalu menarik itu agak mencurigakan ya. Mungkin dicek dulu Harus ditanya-tanya dulu atau dicari dulu latar belakangnya. Terutama kalau misalnya kita harus download aplikasi tertentu ya kan, banyak sekarang bank yang baru aja berdiri, terus pas kita ngajuin dana ke mereka, mereka minta kita download aplikasinya dulu, terus kita bikin rekening di situ kan, kita agak was-was ya terkait data kita. Gimana kalau misalnya data yang kita kasih ke mereka justru disalahgunakan untuk pinjol tadi kan. Mungkin kemudahan-kemudahan apa sih yang didapatkan gitu setelah pandemi ini kan, kayak tadi udah dibilang mungkin ada pay letter, ada QRIS. Nah ini yang kita cari yang positif yang dulu aja kan, dari tadi kita udah negatif terus nih. Ada nggak dari teman-teman? Mudahnya ya mudah karena gampang, Ya, karena dia mungkin bisa duduk doang, pegang HP, bisa transfer gitu, nggak usah pergi datang ke bank. Kayak QRIS tadi kan juga sekarang kita kemana-mana mau makan, mau beli barang apa, di mana kita kayak gampang gitu loh. Sekarang udah ada QRIS lah, nggak perlu kita harus ambil uang ke ATM, nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa uang banyak-banyak, kita tinggal scan, kita udah langsung bayar. Itu sangat membantu sih menurutku. Jadi kan kita kemana-mana nggak perlu bawa uang banyak, yang banyak resikonya kan kita bawa uang banyak. Jadi kan lebih gampang lah, lebih simpel dan lebih cepet buat tinggal scan, kita masukin nominal kan langsung selesai gitu transaksinya, nggak perlu. Menurut aku itu sih QRIS lebih cepet. Dan Kalau menurutku juga aplikasi-aplikasi baik dari m-banking ataupun dari luar banking sekarang pun makin mempermudah, karena di aplikasinya itu mereka sudah terintegrasi dengan bank-bank yang lain, sehingga ketika melakukan pembayaran tidak begitu besar potongannya. Seperti QRIS kan kita bayar scan, padahal banknya apa, pas dibayarnya itu juga berbeda bank, tapi nggak ada potongan kan. nah itu Ya, jadi kita pakai bank apa jadi iya, Berarti sama kayak flip itu juga kan, kita kalau mau transfer kemana juga kan kita nggak perlu kena charge kan. Iya, benar juga. Banyak sih kemudahannya. Ya kemudahannya banyak, tapi juga banyak banget ya resikonya. Perlu yang kita selain waspadain juga. Nah, selain itu aku juga pernah dapat nih ada satu SMS yang mengatasnamakan satu bank tertentu ya. Kalian sering banget kan? sering sih kalau itu nggak pernah, tapi sering sering banget. Pernah ada satu bank ini, bank itu. Nah, aku pernah dapat di WhatsApp. Jadi dia itu mengatasnamakan bank X, suatu bank pemerintah ya, plat merah. Itu minta supaya kita tuh konfirmasi kan, untuk pasti ada yang pernah dapat nih. Iya, kan? iya. Nah, itu diminta konfirmasi atau kita bakal kena tarif sebesar 150.000 setiap kita bertransaksi dengan bank lain. Tapi ketika kita mencoba untuk konfirmasi, itu tadi akan mengirimkan sebuah link, dan kalau kita klik linknya itu, data nasabah yang kita miliki akan diserap langsung oleh mereka. Nah, apa yang mesti kita lakuin, atau mungkin cara kita ngasih tahu ke orang tua kita deh minimal. Kalau kayak gitu sih mending kayak cari informasi dulu nggak sih, kayak search dulu. Atau juga mungkin udah ada, atau kan juga sekarang ada aplikasi ini loh, mendeteksi nomor telepon. Oh gitu ya. Ya. Kebetulan ibu juga pernah ya gitu dapat kena penipuan kayak gitu. Akhirnya dia barangnya kok nggak datang udah sebulan. Akhirnya dia kasih nomornya ke aku. Coba dia cek nomornya, aku cek pakai itu kan aplikasinya. Terus
udah gitu yang lain-lain ya udah mau teman lain. Terus gimana ya? Ya udah gitu. Enggak, maksudnya enggak Enggak sih, masalah. enggak ini apa namanya enggak memakan banyak waktu. Iya sih. Apa namanya kayak gitu kan dia pasti bukan atas nama dirinya ya, jadi kita nggak tahu mau nuntut siapa. Iya. Dia udah pasrah. Pasrah sih. Bener banget. Jadi temanku kan ada event apa tuh sedekah jariah dan sebagainya korban bencana. Akhirnya ini juga buat hati-hati buat teman-teman kalau misalnya mencantumkan nomor rekening di dalam brosur untuk sedekah dan sebagainya. Jadi dia lagi panitia untuk buka open donasi. Kemudian ada yang SMS, saya sudah transfer senilai 1 juta. Itu dibukti transfernya dikirim. Selama beberapa lama akhirnya dia minta ini kembalian karena dia salah nominal, kelebihan 0, diminta kembali. Dan pas dicek nggak ada uang masuk sama sekali, akhirnya teman saya masih aman. Kok bisa ya? Itu jadi hati-hati kalau misalnya ada cantuman gitu. Nah, kalau kayak gitu sendiri nih, menurut kalian pihak bank wajib bertanggung jawab nggak ya kalau ada? Ini kan termasuk penipuan dan ini ya pembobolan dana ya segala macamnya. Perlu nggak sih ada tanggung jawab dari pihak bank nih terkait itu? Kalau sejauh jadi saya bilang teman saya ngalamin pihak bank itu tidak bertanggung jawab selama pihak bank tidak melakukan kelalaian. Kalau selama si nasabah itu yang melakukan kelalaian, pihak bank itu hanya membantu sampai misalnya kita salah transfer, pihak bank hanya membantu memberikan nomor nasabah yang salah transfer itu. Sampai sejauh itu doang pihak bank itu membantu. Ya sih, soalnya itu kan kelalaian dari nasabah itu sendiri kan, bukan kelalaian dari bank. Kurang fokus. Ya mungkin kurang fokus, kurang bingung mungkin. Berarti pihak bank ini hanya bisa melakukan tanggung jawab ya sebatas ketika ada benar-benar ada kelalaian pihaknya dia di situ ya. Menarik juga nih topiknya di sini. Kalau dari teman-teman nih sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini, ada nggak closing statement dari teman-teman semua terkait perbankan di Indonesia? Apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi atau mungkin pesan nih buat teman-teman yang lagi dengerin diskusi kita pada sore hari ini? Edukasi atau apa untuk lebih hati-hati melihat sekarang maraknya pinjaman online yang ilegal dan dengan bunga seperti itu, jadi kita harus membantu lah minimal. Jadi kita harus ya mungkin aku waspada itu sih. Kalau dari aku sih benar tadi kayak periksa latar belakang apakah ini tuh kayak ada korban yang lain nggak, terus juga mungkin dari kita masyarakat sendiri lebih mengedukasi diri sendiri juga sih, lebih banyak baca kayak gimana sih caranya biar nggak gampang tertipu kayak gitulah, terbuai. Terakhir? Kalau dari aku setelah pembicaraan ini dan juga saya melihat bahwasannya salah satu financial intech itu mengatakan 60% penggunaan online itu lebih banyak anak-anak muda. Dan karena apa? Karena salah satunya banyak penawaran yang menarik dan juga tawaran yang menggiurkan sehingga kita terlena. Jadi teman-teman juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Jangan sampai karena udah enak ini malah terlanjur. Jadi kesimpulannya ya, perbankan di Indonesia sekarang itu udah banyak banget perkembangan ya, mulai dari zaman kolonial sampai dengan kita melewati era reformasi sampai kita sekarang di era digital, semua udah berkembang, mulai terintegrasi dengan internet sampai sekarang udah ada aplikasi pay later, untuk Flip juga ada untuk mempermudah transaksi. Tapi di balik kemudahan itu banyak juga risiko yang harus kita ambil. Jadi kita mengharapkan dari diskusi kita pada hari ini dapat membawa kesadaran untuk masyarakat semua. Mungkin ada yang wah aku pernah nih dengar kasus ini, pernah dengar nih kasus ini. Nah, diharapkan lebih hati-hati lagi supaya nggak ada lagi lah orang-orang yang terjebak dalam penggunaan perbankan yang salah seperti itu. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah kasih pendapat luar biasa banget teman-teman semua hari ini. Jadi
kita tutup dulu diskusi pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.